Panglima Jenderal Andika Perkasa menunjuk Maijen Untung Budi Harto sebagai Panglima Kodam Jaya atau Pangdam Jaya. Namun penunjukan tersebut menimbulkan perdebatan di sejumlah kalangan lantaran dirinya merupakan mantan personel tim Mawar. Lantas mengapa tim Mawar ditentang hingga menimbulkan polemik? Penunjukan Maijen TNI untuk menjadi Pangdam Jaya ini menambah daftar anggota tim Mawar yang mendapat jabatan. Untuk diketahui, tim Mawar dibentuk oleh grup 4 Kopassus. Saat pembentukan tim Mawar, Kopassus dipimpin oleh Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Tim bentukan Prabowo Subianto ini terlibat penculikan aktivis politik pro-demokrasi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Sebagian personel tim Mawar sudah divonis oleh Pengadilan Tinggi Militer 2 Jakarta pada 1999. Namun vonis dan dugaan keterlibatan penculikan aktivis itu rupanya tak membuat karir para anggota tim Mawar tamat. Mereka justru mendapatkan jabatan di sejumlah instansi. Berikut daftar anggota tim Mawar yang mendapat jabatan sebelum Untung. Brigjen Dadang Hendrayuda. Brigjen Dadang Hendrayuda merupakan Kepala Unit 1 tim Mawar. Ia kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan pada 2020 oleh Prabowo. Brigjen Julius Selvanus. Brigjen Julius Selvanus dulunya menjabat sebagai Kepala Unit 2 Tim Mawar. Bersamaan dengan Dadang, Brigjen Julius ditarik oleh Prabowo ke Kemenhan sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemenhan. Maijen Kairawan Kadarsyah Kadirusalam Nusyirwan. Kairawan merupakan Komandan Tim Mawar. Prabowo Subianto kemudian mengangkat Kairawan menjadi Asisten Khusus Kemenhan. Brigjen TNI Nugroho Sulistyobudi. Brigjen TNI Nugroho Sulistyobudi mendapat posisi sebagai staf ahli bidang politik Kemenham. Sebelumnya ia menjabat sebagai staf ahli Kepala Bin Bidang Sosbud Bin. Sebenarnya ingin pertama-tama sebenarnya kepada Panglima TNI ya. Artinya karena rekam jejak dari Pak Untung Budi Harto ini kan jelas. Jadi kita ingin bertanya, maksudnya seperti apa? Kalau memang itu suatu jalan atau supaya dia bisa, Pak Untung ini bisa membantu untuk menyelesaikan penuntasan penculikan ini, ya kita tidak masalah ya. Artinya kalaupun Pak Untung ini diangkat dengan menjadi Panglima Kodam Jaya, artinya tapi dengan persyaratan atau dengan harapan atau dengan strategi untuk membantu penyelesaian kasus penculikan itu, menurut saya sebenarnya ya itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau misalnya kesempatan audiens kepada Panglima, terus kalau ke Pak Presiden Jokowi, artinya waktu kita bertemu itu kan beliau kan sudah menyatakan bahwa akan menyelesaikannya, dan progresnya itu sudah diserahkan kepada Pak Muldoko. Artinya yang dijanjikan kepada kita, apakah bahagian pengangkatan ini apakah itu bahagian daripada penyelesaian kasus penghilangan paksa, itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi saya sangat senang kalau ada kesempatan ketemu beraudiens kepada kedua tokoh ini. Artinya itu yang saya pertanyakan kepada Pak Jokowi adalah janji yang dikatakan kepada kami waktu itu adalah untuk menyelesaikan itu, dan diberikan mandat kepada Pak Muldoko untuk menyelesaikannya, dan progresnya itu akan diberitahukan kepada kami sebagai keluarga korban. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah mendapat progres sampai di mana kasus itu dikerjakan. Itu Pak Jali yang mau saya sampaikan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!